Keyakinan Hindu Bali sangat beda dengan Hindu di India. Hindu Bali merupakan perpaduan bermacam sekte dan kepercayaan pra-Hindu. Kepercayaan pra-Hindu yang masih kelihatan sampai sekarang adalah keyakinan akan kekuatan benda-benda, tempat keramat dan pemujaan kepada leluhur yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Tradisi penyembahan kepada leluhur diwujudkan dalam berbagai bentuk pemujaan berupa sanggah atau merajan, merajan agung, dadia, panti, pedarman, dan kawitan, semuanya merupakan pemujaan kepada leluhur yang telah suci, selain pemujaan kepada Hyang Widi. Inilah yang menjadi pembeda antara Hindu Bali dengan Hindu di India. Kedatangan Hindu memberikan makna dan memantapkan apa yang diyakini oleh nenek moyang zaman pra-Hindu. Ada kalangan mengatakan bahwa Hindu Bali adalah agama leluhur, maksudnya bahwa cara paling dekat atau mudah menuju Tuhan adalah melalui pemujaan leluhur yang sudah suci. Sebab dengan keterbatasannya, manusia sulit untuk mencapai ida Sang Hyang Widi, sehingga memerlukan proses berjenjang, yakni menyembah leluhur, betara-betari, dewa-dewi, terus ke tingkat Hyang Mahatunggal. Terdapat suatu keterkaitan antara manusia yang masih hidup dengan leluhurnya yang telah meninggal, yang melahirkan keterikatan dengan hukum kawitan. Baik buruknya kehidupan Pretisentana atau keturunan, tak terlepas pula dengan leluhur pada masa lalu. Ada sebuah hukum waris di mana kesalahan para leluhur terdahulu diyakini dapat mempengaruhi kehidupan Pretisentana di dunia ini. Sebaliknya, kebaikan, ketenangan dari para leluhur di alam sana akan sangat dipengaruhi oleh perilaku para keturunan di Mercapada. Terdapat hubungan langsung maupun tak langsung antara manusia dengan leluhur di alam sana. Atas dasar tersebut, Krama Hindu meyakini ada hukum karma pala yang merupakan hukum Tuhan, hukum negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hukum kawitan yang melandasi hubungan manusia dengan leluhur yang diyakini saling mempengaruhi. Atas dasar tersebut, umat Hindu Bali sangat berkepentingan memuliakan leluhur, agar mereka tak terkena tulah atau hukum kawitan, sesuai dengan bisama leluhur bahwa jangan sekali-kali melupakan leluhur, kawitan. Apabila itu dilanggar maka akan menyebabkan kehidupan di dunia tak akan tentram. Untuk itulah masyarakat Bali memelihara pura kawitan dan mesti tahu dari soroh atau golongan apa mereka. Hal inilah memunculkan soroh-soroh di Bali yang bertahan sampai sekarang. Dalam perkembangan sejarah, tak semuanya dapat mengetahui sorohnya masing-masing, sebab tak semuanya peduli dengan hal tersebut. Demikian juga karena situasi zaman, di mana zaman dahulu banyak terjadi peperangan di antara raja-raja, keluarga dengan keluarga. Yang menang berkuasa, yang kalah akan dihukum mati atau diasingkan ke tempat jauh, atau kalau mereka tak tertangkap maka mereka akan pergi sejauh-jauhnya untuk menghindari buruan para pemenang perang. Dengan demikian banyak sekali masyarakat maupun prajurit lari dari tanah kelahirannya meninggalkan merajannya untuk menyelamatkan diri, sampai akhirnya anak cucunya tak mengetahui dari golongan apa mereka, dari mana asalnya, siapa leluhurnya, dan lain-lain. Di sisi lain banyak orang nyinep wangsa atau menyembunyikan soroh demi keselamatan pribadi. Hal itu berlangsung turun-temurun menyebabkan banyak yang tak tahu sorohnya. Ketika zaman penjajahan banyak penduduk dikirim ke sana kemari untuk kepentingan penjajah, entah sebagai prajurit, budak atau tenaga kerja. Banyak yang jauh dari tanah leluhur, semakin lama semakin hilang. Termasuk adanya pemindahan penduduk oleh pemerintah Belanda dalam bentuk kolonisasi, sekarang, transmigrasi. Hal ini juga terjadi pada zaman pemerintahan negara Indonesia. Sekarang pun banyak yang kehilangan jejak sorohnya. Kemajuan zaman, kemajuan ekonomi menyebabkan transportasi dan hubungan antar daerah sangat gampang. Orang bisa saja dalam waktu singkat mencapai tempat yang jauh dari tanah kelahirannya. Kemudian dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak orang datang ke suatu tempat yang banyak terdapat pekerjaan, menetap di sana secara turun-temurun. Atas kesibukannya, mereka jarang pulang yang menyebabkan anak cucunya kehilangan jejak asal-usulnya.
Kasuen-suen, lama-kelamaan, banyak orang Bali mengalami suatu hal di luar akal. Banyak mengalami masalah seperti sakit tak sembuh-sembuh, cekcok dalam rumah tangga, kemiskinan, kemelaratan. Berbagai macam upaya dilakukan namun tak kunjung teratasi. Sampai akhirnya lunasin atau bertanya kepada orang pintar. Anehnya kebanyakan dari mereka mengatakan kesisipan karena kawitan atau disebut dengan hukuman kawitan. Kemudian banyak orang mencari kawitan, agar tak kesisipan kawitan, sampai akhirnya gejala ini ngetren dalam beberapa dasawarsa belakangan ini. Ada sebagian orang tak mengalami apa-apa, namun melihat banyak orang mencari kawitan, mereka seolah-olah disadarkan untuk ikut mencari siapa sebenarnya dirinya, dari mana dirinya, dan siapa leluhurnya. Tren mencari soroh, mencari jati diri, mencari identitas keluarga, agar tak salah dalam menerapkan sesana atau kewajiban keluarga seperti apa yang telah disuratkan dalam Bisama. Mereka yang kehilangan kawitan mencarinya dengan menelusuri di mana mereka melakukan persembahyangan seperti merajan, paibon, panti, dan dadia. Jika hal itu tak terlacak, maka menelusurinya melalui lunasang kepada orang pintar sampai akhirnya didapat sorohnya. Ada pula yang menelusuri lewat sastra seperti babat, prasasti, pamancangah, atau menelusuri sorohnya dengan menanyakan ke griya siwanya. Sebab di griya banyak tersimpan lontar mengenai sastra agama, babat, prasasti soroh tertentu. Konon ketika Ida Dang Hyang Nirarta yang waskita mengetahui bahwa beliau sudah waktunya kembali ke Sunyaloka, beliau kemudian mendiksa putra-putra beliau untuk menjadi pendeta. Beliau bersabda agar semua soroh masyarakat di Bali berguru atau mesiwa kepada putra-putra beliau yang telah didiksa untuk belajar agama. Mulai saat itu kemudian hubungan antara Siwa atau Sang Sulinggi, putra dari Ida Dang Hyang Nirarta dengan berbagai soroh seperti I Pasek, menjadi sisya di griya. Dalam kelanjutan hubungan tersebut dari pihak griya kemudian mendata para sisya beliau. Siapa sisyanya, soroh apa, di mana kawitannya. Banyak dari para sisya dibuatkan prasasti kawitan di griya sebagai catatan mengenai leluhur mereka. Ada yang prasastinya dibawa pulang untuk disungsung secara pribadi di rumah I Pasek atau soroh lain. Banyak pula yang dibiarkan di griya, sebagai dokumentasi dan catatan dari Ida Bagus mengenai sorohnya. Sehingga sampai sekarang banyak prasasti soroh tertentu yang tersimpan atau dilinggihkan di griya. Karena ada angga griya yang tunarungu atau mungkin terlalu tengah, menyebabkan prasasti atau lontar yang memuat lelintihan sekelompok sisyanya sejak dulu tak pernah dibaca atau dibuka. Banyak yang tak tahu kalau dalam sekumpulan cakepan di griya tersebut terselip beberapa prasasti lelintihan dari soroh tertentu, tanpa diketahui oleh pemiliknya. Dokumen-dokumen yang tersimpan di griya pada umumnya selamat saat zaman penjajahan. Sebab griya dianggap bukan sebagai ancaman Belanda, karena dianggap tempat belajar dan tempat para pendeta. Yang dianggap ancaman adalah puri, sehingga banyak puri yang dihancurkan, dijarah oleh penjajah. Banyak pusaka yang dibawa ke luar negeri, banyak sastra di puri dibawa sebagai rampasan perang. Mungkin banyak prasasti-prasasti para parekan dan soroh-soroh di suatu kerajaan dibawa ke Belanda. Mungkin saja suatu saat I Pasek yang tak menemukan soroh karena prasastinya tak ada, malah menemukan prasasti leluhurnya di Belanda. Bisa jadi. Sedangkan untuk prasasti di griya relatif aman. Belakangan ini banyak keluarga I Pasek menemukan prasastinya, menemukan soroh dan kawitannya di griya siwanya. Hal ini bisa terjadi karena I Pasek sampai saat ini masih menjaga hubungan antara siwa dan sisya. Ini adalah salah satu jalan untuk menemukan soroh. Dengan diketahui sorohnya, I Pasek menjadi galang apadang. Sepertinya I Pasek mendapatkan mataharinya yang hilang. Seolah-olah jalan hidupnya diterangi oleh sinar suci para leluhur. Itulah I Pasek yang kelimpungan mencari kawitannya, dan menemukannya di griya siwanya. Walaupun demikian,
Masih banyak pula sampai sekarang tak ketemu di mana kawitannya. Mereka sudah menyusuri berbagai macam jalan namun belum ketemu juga. Mungkin mereka harus masih bersabar untuk mencari ke banyak tempat lagi, sehingga merasakan dirinya berada dalam kegelapan. Mereka merasakan rumah dan keluarga mereka masih muram, mengetahui kawitan, berbakti kepada leluhur, agar hidup ini diterangi oleh sinar suci para leluhur dan mendapatkan sinar suci dari para betara, dewa-dewi dan Hyang Tunggal.